Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Helmi Fauzi dengan NPM 2141409. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan akan menampilkan tentang dummy skripsi saya yaitu yang berjudul Prediksi Customer Lifetime Value pada nasabah perbankan digital dengan metode machine learning menggunakan algoritma XGBoost. Pada pembahasan kali ini, saya akan membaginya menjadi 3 outlines. 3 outlines ini itu terdiri dari 3 bab yang memang selama semester awal ini kita pelajari. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, lalu yang kedua ada bab 2 atau landasan teori, yang ketiga ada metodologi penelitian. Pada pendahuluan akan dibahas mengenai latar belakang, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, hingga manfaat penulisan. Lalu pada landasan teori akan diisi dengan beberapa studi literatur dan kajian pustaka yang memang nantinya dibutuhkan pada penelitian saya. Lalu yang ketiga ada metodologi penelitian yang nantinya dimulai dari penjabaran teknik pengumpulan data, lalu bagaimana variabel yang ada di penelitian saya, lalu sampai dengan uji hipotesis. Kita akan memulai presentasi ini dengan pendahuluan terlebih dahulu, yaitu bab 1. Latar belakang. Dalam era perbankan digital yang berkembang pesat, tantangan dalam memahami, mempertahankan, dan meningkatkan hubungan dengan nasabah semakin mendesak. Customer Lifetime Value atau CLV, yaitu perkiraan nilai total yang dapat dihasilkan dari nasabah selama periode tertentu, menjadi semakin penting dalam konteks perbankan digital. Untuk memahami CLV dengan lebih baik, teknologi machine learning khususnya algoritma XGBoost telah menjadi solusi yang berharga. XGBoost adalah algoritma yang efisien dan akurat dalam mengatasi permasalahan regresi dan klasifikasi. Meskipun demikian, perbankan digital memiliki dinamika yang unik, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengadaptasi dan mengoptimalkan model machine learning, terutama menggunakan XGBoost. Untuk mencapai prediksi CLV yang lebih akurat, dalam konteks perbankan digital, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam mengoptimalkan strategi pemasaran, meningkatkan retensi nasabah, dan menyediakan pengalaman transaksi yang lebih personal dan efisien bagi nasabah perbankan digital. Selain itu, penelitian ini juga mendukung evolusi perbankan digital di Indonesia dan kebutuhan akan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di sektor ini. Yang kedua, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang tadi sudah dijelaskan, terdapat 3 masalah yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama yaitu ketidakpastian CLV. Perusahaan perbankan digital kesulitan memahami CLV nasabah, menghambat perencanaan strategi pemasaran dan retensi. 2. Kompleksitas perilaku nasabah. Perilaku nasabah yang dinamis dan kompleks membuat peramalan CLV menjadi sulit dengan metode analisis konvensional. Ketiga, optimisasi sumber daya. Perusahaan perbankan digital perlu meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya untuk mengurangi biaya operasional yang tidak perlu dan meningkatkan penggunaan sumber daya untuk memaksimalkan CLV nasabah. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model prediksi Customer Lifetime Value, CLV, yang akurat untuk nasabah perbankan digital. Lalu untuk yang kedua, bagaimana mengatasi kompleksitas perilaku nasabah dalam perbankan digital untuk meningkatkan ketepatan peramalan CLV. Yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan perbankan digital berdasarkan hasil prediksi CLV untuk meningkatkan efisiensi profesional. Batasan masalah. Yang pertama, pada penelitian ini ada pembatasan dari data dan sumbernya. Jadi, penelitian ini terbatas pada data dan sumber daya yang tersedia pada perbankan digital tertentu yang bekerja sama dengan peneliti. Lalu yang kedua, waktu. Penelitian ini akan berfokus pada analisis data historis dan prediksi CLV dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, model machine learning. Penelitian ini akan menggunakan algoritma XGBoost sebagai model machine learning utama dengan pemilihan fitur yang relevan untuk peramalan CLV.
Lalu yang keempat, perbankan digital. Fokus penelitian ini terbatas pada perbankan digital dan nasabah yang berinteraksi dengan layanan digital, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan cabang fisik atau layanan tradisional. Maksud dan tujuan. Yang pertama, mengembangkan model prediksi CLV yang akurat bagi nasabah perbankan digital. Yang kedua, mengatasi kompleksitas perilaku nasabah untuk meningkatkan ketepatan peramalan CLV. Yang ketiga, mengoptimalkan alokasi sumber daya perusahaan perbankan digital berdasarkan hasil prediksi CLV. Manfaat penelitian. Perusahaan perbankan digital dalam lingkup ini akan mendapatkan satu, peningkatan strategi pemasaran dan retensi nasabah. Yang kedua, optimisasi sumber daya. Lalu untuk ruang lingkup akademis. Yang pertama untuk pembelajaran mahasiswa. Mahasiswa nantinya akan terlibat untuk mendapatkan pengalaman berharga dalam pengembangan model prediksi menggunakan machine learning dan algoritma XGBoost. Lalu yang kedua, ada penelitian lanjutan. Nah, hasil penelitian ini itu dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan dalam analisis CLV dan pemanfaatan machine learning. Landasan teori. Yang pertama ada customer lifetime value. Sun dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyebutkan customer lifetime value dapat didefinisikan dari dua perspektif, yaitu historis dan prediktif. CLV historis adalah total pendapatan yang dihasilkan oleh setiap pelanggan saat ini, sedangkan CLV yang diprediksi adalah perkiraan pendapatan yang akan dihasilkan oleh setiap pelanggan di masa depan. Dalam penelitiannya, Lee dan kawan-kawan menyebutkan CLV adalah konsep yang penting bagi bisnis karena dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemasaran dan penjualan, serta untuk membuat keputusan strategis tentang bagaimana meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah perbankan digital. Menurut Moridu, pada tahun 2020, perbankan digital adalah layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada nasabah secara online. Lalu selanjutnya ada juga penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Nikola pada tahun 2020 mengartikan perbankan digital sebagai layanan perbankan yang menggunakan teknologi digital untuk memberikan layanan kepada nasabah secara mandiri. Layanan perbankan digital ini tuh dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan. Selanjutnya ada machine learning. Menurut Roy Han dan kawan-kawan, machine learning merupakan salah satu cabang ilmu dalam bidang kecerdasan buatan artificial intelligence yang mendapatkan banyak penelitian dan digunakan untuk mengatasi berbagai masalah. Lalu selanjutnya, dalam menggunakan machine learning, Anan dan kawan-kawan juga melakukan penelitian tentang penggunaan machine learning untuk memprediksi harga saham. Penelitian ini menunjukkan bahwa machine learning dapat digunakan untuk memprediksi harga saham dengan akurasi yang lebih tinggi daripada metode tradisional. Yang selanjutnya ada algoritma XGBoost. Chen dan Guthrie pada tahun 2016 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa algoritma XGBoost adalah sebuah sistem pembelajaran mesin yang berbasis pada pohon-pohon peningkatan gradient boosting trees. Sistem ini dapat menangani berbagai masalah pembelajaran terbimbing, supervised learning, seperti klasifikasi, regresi, dan peringkat ranking dengan efisien dan efektif. Selanjutnya, algoritma XGBoost menggunakan fungsi objektif yang diregularisasi untuk mencegah overfitting, yaitu keadaan di mana model terlalu sesuai dengan data latih tetapi tidak digeneralisasi dengan baik pada data baru. Fungsi objektif ini menggabungkan fungsi kerugian atau loss function yang mengukur seberapa baik prediksi model sesuai dengan target dan fungsi kompleksitas atau complexity function yang mengukur seberapa sederhana model yang digunakan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Teknik pengumpulan data. Sumber data yang akan saya ambil yaitu ada data internal perbankan, serta survei dan kuesioner. Untuk survei dan kuesioner, nantinya akan terdapat skala Likert dari 5 sampai dengan 1, yang berisikan dengan tingkat persetujuan. Sangat setuju, setuju, biasa saja, tidak setuju, sangat tidak setuju. Yang dimana untuk sangat setuju adalah poin skornya adalah 5, untuk setuju adalah 4, untuk biasa saja itu 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju itu 1. Yang nantinya akan memudahkan saya dalam mengkonversi data kualitatif menjadi kuantitatif.
Lalu pada selanjutnya, saya sendiri harus mendefinisikan operasional variabel penelitian yang nantinya akan saya analisis. Yang pertama, pada bagian ini saya akan menjelaskan variabel independen. Terdapat 3 variabel independen yang ada pada penelitian saya, yaitu yang pertama ada data transaksi perbankan. Apa yang dicakup? Yang dicakup pada data transaksi perbankan adalah jumlah, frekuensi, dan jenis transaksi perbankan digital. Detail datanya, riwayat transaksi nasabah, jenis layanan yang digunakan, dan total transaksi. Lalu yang kedua ada profil nasabah. Apa yang dicakup? Informasi demografis seperti usia, jenis kelamin, pendapatan, pekerjaan, dan alamat. Tujuan analisis, memahami karakteristik nasabah yang berpotensi memengaruhi CLV. Lalu yang ketiga ada interaksi nasabah dengan aplikasi. Apa yang dicakup? Data interaksi termasuk durasi kunjungan, jenis transaksi, frekuensi, penggunaan, dan preferensi layanan. Lalu ada informasi pentingnya yaitu menggambarkan cara nasabah berinteraksi dengan aplikasi perbankan di perbankan digital untuk membantu analisis perilaku nasabah. Lalu untuk fokus utama penelitian atau variabel dependennya yang akan saya teliti adalah CLV. Apa yang dianalisis? Variabel utama dalam penelitian adalah Customer Lifetime Value atau CLV. Untuk definisi CLV-nya adalah nilai riset yang diestimasi dari total pengeluaran yang dapat diharapkan dari seorang nasabah selama periode waktu tertentu. Cakupan nilainya melibatkan total nilai transaksi nasabah sama hubungannya dengan perbankan digital. Metode yang digunakan. Pendekatan. Penelitian ini tuh menggunakan metode analisis data dan machine learning. Algoritma utamanya adalah algoritma XGBoost dipilih sebagai fokus utama. Perangkat dan pemrograman analisis data akan dilakukan dengan perangkat lunak statistik dan pemrograman, khususnya menggunakan Python, yang didukung dengan library dari XGBoost sendiri, yang ada banyak sekali sebenarnya dokumentasinya di website. Untuk uji hipotesis, saya membagi uji hipotesisnya menjadi 3. Yang pertama, uji hipotesis pertama yaitu tujuan uji, menguji hipotesis terkait prediksi CLV. Metode ujinya analisis regresi digunakan untuk membandingkan hasil prediksi CLV dengan nilai sebenarnya. Evaluasi modelnya akan menggunakan metrik evaluasi seperti mean absolute error atau MAE, lalu mean square error atau MSE, dan root mean square error atau RMSE. Tujuan metriknya mengukur akurasi model prediksi CLV. Kriteria penerimaan hipotesis, jika kesalahan prediksi rendah dan akurasi model tinggi, maka hipotesis akan diterima. Lalu yang hipotesis kedua yaitu uji perbandingan model. Objektif ujinya adalah menguji hipotesis terkait efektivitas model prediksi CLV dengan menggunakan data eksternal. Perbandingan modelnya, model yang menggunakan data eksternal dibandingkan dengan model yang hanya menggunakan data internal perbankan digital. Metode uji statistik. Penelitian ini menggunakan uji statistik khususnya uji perbedaan mean. Tujuan uji statistik menentukan apakah penggunaan data eksternal secara signifikan meningkatkan ketepatan peramalan CLV atau tidak. Lalu yang terakhir ada kriteria penerimaan hipotesis untuk hipotesis 2. Jika hasil uji statistik menunjukkan perbedaan signifikan, maka hipotesis diterima, menunjukkan bahwa penggunaan data eksternal memberikan kontribusi positif dalam peningkatan ketepatan peramalan CLV. Lalu untuk hipotesis terakhir atau uji hipotesis 3, yaitu yang pertama ada uji hipotesisnya. Objektif ujinya adalah menguji hipotesis terkait hubungan antara hasil prediksi CLV dan kinerja operasional perusahaan perbankan digital. Analisis korelasi dan regresinya, metode ujinya seperti apa? Nantinya analisis korelasi dan regresi digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara prediksi CLV dan kinerja operasionalnya. Lalu yang terakhir, selanjutnya ada kinerja operasional yang dievaluasi. Efisiensi penggunaan sumber daya dan profitabilitas merupakan aspek kinerja operasional yang dianalisis. Yang terakhir, untuk hipotesis 3 ada kriteria penerimaan hipotesis. Jika analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara hasil prediksi CLV dan efisiensi operasional, hipotesis ini akan diterima. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.